jadi dia harus rajin makanan yang bergizi dan olahraga. Kemudian apa lagi yang kelima nih? Demam berdarah. Nah, jadi demam berdarah itu juga terjadi pada mengganggu pada peredaran darahnya. Jadi nih ada bacaannya di sini. Demam berdarah disebabkan oleh apa, Radit? Demam berdarah disebabkan infeksi virus. Nah, penyebabnya apa? Disebabkan oleh apa? Nyamuk. Nah, gigitan nyamuk itu bukunya Wenda sudah digabung. Nyamuk Aedes. Disebabkan oleh gigitannya nyamuk Aedes aegypti. Nah, jadi rumahnya harus kita jaga. Bagaimana caranya supaya tidak ada nyamuk di rumah? Apa yang dilakukan? Lila, apa yang dilakukan supaya rumahnya tetap bersih, tidak ada nyamuk di rumah? Apa yang harus dilakukan, Lila? Menjaga kebersihan rumahnya. Kemudian apa lagi yang bisa? Selain menjaganya, kayak mana caranya menjaganya? Cara menjaganya seperti apa? Hah? Ayo Anissa, cara menjaga kebersihan rumahnya yang seperti apa? Apa Sophia? Makan makanan yang bergizi. Ya, terus? Olahraga teratur serta cukup tidur dan istirahat. Ya, kemudian tadi kata kawannya, kata si Lila, menjaga kebersihan rumahnya. Jaga kebersihan rumahnya kayak mana? Rumahnya harus diberantakin atau kayak mana? Sabu. Iya, disapu. Diapakan lagi? Nah, kemudian saluran airnya itu harus lancar. Gotnya, kalau ada got yang tersumbat harus kita alirkan atau kita perbaiki supaya jalan airnya itu menjadi lancar. Kemudian yang keenam apa itu? Hemofilia. Iya, tadi sudah disebutkan hemofilia itu apa? Hemofilia adalah penyakit keturunan yang menyebabkan kekurangan protein yang dibutuhkan dalam proses pembekuan darah. Iya, hemofilia itu sulitnya darah untuk membeku. Jadi dia kalau luka darahnya itu mengalir saja, maka darahnya lama-lama bisa habis kalau cepat tidak diobati atau dijahit lukanya. Karena darahnya itu tidak mau membeku. Kalau kita kan luka sedikit aja darahnya langsung membeku, berarti itu darahnya sehat. Tapi kalau darahnya mengalir terus, nah itu namanya hemofilia. Bisa kehabisan darah dia, darahnya terus mengalir, darahnya cair. Ya, selanjutnya di sini ini ada darah yang normal. Nah, ini cuma ada dua, ibu tampilkan gambarnya ya. Jadi ini contoh darah yang normal. Jadi apa bedanya darah normal dengan yang terjadi anemia? Hah? Ini darah apa namanya nih? Normal. Kemudian ini apa darahnya? Darah apa ini? Anemia. Coba kamu bandingkan dari gambar yang pertama dengan gambar kedua, perbedaannya apa? Yang normal yang lebih banyak. Apanya yang lebih banyak? Darah. Iya, gumpalan darah merahnya itu lebih banyak. Sementara yang anemia bagaimana? Darah merahnya? Iya, darah merahnya itu lebih sedikit. Jadi kalau darah yang normal itu banyak darahnya. Nah, itulah namanya perbedaannya darah normal dan anemia. Ada lagi satu lagi gambarnya. Ini apa? Stroke, orang lagi stroke. Ah iya, ada tak keluarganya yang terkena stroke? Ada? Nah, sekarang penyakit stroke ini di tempat kita di Indonesia itu sedang merajalela. Tahu merajalela? Kenapa ibu bilang merajalela? Karena banyak yang kena. Iya, karena banyak yang kena, betul kata temannya tadi. Karena banyak yang kena. Hampir seluruh warga Indonesia itu banyak yang terkena penyakit stroke. Apa penyebab penyakit stroke tadi? Terjadinya karena apa? Kan oleh pecahnya pembuluh darah di otak sehingga saraf-saraf yang ada di otak tidak memperoleh oksigen. Iya, pembuluh darahnya pecah. Kemudian yang pertama kali dideritanya adalah penyakit hipertensi atau darah tinggi tadi. Itu gejala awalnya. Makanya terjadi penyakit stroke. Nah, dia terkena darah tinggi, tekanan darahnya tinggi. Kemudian pergi ke WC, biasanya terjadinya seperti itu. Dia masuk ke WC, licin, terpleset, kalau jatuh itu maka akan terjadi pecah pembuluh darah. Kalau terjadi pecah pembuluh darah maka akan terjadilah seperti ini gambar ini.
Nah, mau nggak kalian seperti itu? Enggak. Hah? Mau nggak nanti di hari tuanya jadi seperti ini? Nggak mau. Jadi kalau nggak mau, bagaimana caranya? Dari sekarang dijagalah pola makannya dijaga. Ya kayak itu memang baik-baik. Jangan kan? Udah, kembali lagi. Nah, ya. Jadi dijaga pola makannya. Kalau kita tidak mau punya penyakit yang mengerikan seperti itu. Selanjutnya ini ada jenis-jenis pola rangkai pada tari. Pernah mendengar kata tari? Pernah? Ada mungkin yang pernah menari? Sophia pernah menari? Pernah? Iya. Kalau semuanya pernah menari pasti tahu rasanya bagaimana. Apa yang dilakukan? Ya. Bergerakkah tangan dan kakinya? Iya, karena tangan dan kakinya bergerak, maka tubuhnya menjadi sehat. Jadi ini apa nih? Pola lantai. Apa itu pola lantai? Pola lantai adalah garis yang dilalui oleh para penari saat memperagakan gerakan-gerakan tari. Iya, gerak-gerakan tari. Ada yang dia berjejer lurus, ada yang berbentuk lingkaran. Nah, boleh diperhatikan sambil dibaca bukunya. Di bukunya itu ada ya. Ada yang berbentuk setengah lingkaran. Kemudian apa lagi? Ada yang berbentuk lingkaran bulat. Kemudian ini apa nih? Jenis tari di Indonesia. Contohnya ini ada Tari sekapur sirih. ya, tari sekapur sirih dari mana? Tari sekapur sirih. Dari Jambi. Iya, jadi kalau yang orang Jambi tidak tahu tari sekapur sirih itu yang mana, udah terlalu itu, udah kelewatan. Berarti tari sekapur sirih tidak pernah melihat tari sekapur sirih. Nah, besok Dulu waktu berpisah istiqan. iya, setiap acara-acara besar, misalnya atau ada bupati, gubernur datang biasanya sering ditampilkan. Nah ini tari sekapur sirih dari Jambi. Apa properti yang digunakannya? Properti itu alat-alat yang digunakan dalam tari. Apa propertinya? Ambil sana. Ada kabel putih. Nah, kalau bawa putih. Ada Pak. Ya, yang kedua apa? Nah, jadi yang pertama tadi apa? Tari sekapur sirih. Apa namanya? Properti tarinya? Menggunakan properti tari berupa apa nih namanya? Tepak atau tempat sirih. Nah, jadi dia tepak itu namanya adalah bahasa Jambi itu tepak. Tepak itu sama dengan tempat sirih. Biasanya ada yang terbuat dari kayu, kemudian ada juga yang dari dulu dari besi, ada yang seperti emas itu. Kemudian di dalamnya itu berisikan sirih yang lengkap dengan kapur dan pinangnya, ada gambirnya, jadi untuk dimakan. Kemudian ini tari apa yang kedua? Tari legong Ya, tari legong dari Bali. Apa properti yang digunakan? Iya, kipas ya. Tari legong itu menggunakan kipas. Nah, ini bahasa Indonesianya pantun. Pernahkah kalian membaca pantun? Pernah. Tadi juga sudah ada yang beberapa orang membaca pantun. Coba baca pantun yang kamu bisa. Yang ada di bukunya boleh dibacakan pantunnya. Siapa yang berani? Ayo Sophia, silakan. Jika kesehatan tidak dijaga, kamu akan mudah sakit. Iya, itu berarti apa? Pantunnya tentang kesehatan. Ada lagi pantun lain? Ayo yang laki-laki, mana suaranya yang laki-laki nih? Pantun
berarti perbedaan antara pantun dengan syair. Jadi syair dan pantun itu hampir sama. Ya, tapi perbedaannya di mana? Coba kalian perhatikan apa perbedaannya antara pantun dengan syair. Ayo. Kalau pantun bersaja AB-AB, kalau Iya. syair bersaja AA. Iya, pintar. Beri tepuk tangannya untuk Sophia. Tepuk tangannya. Iya, jadi kalau pantun itu bersaja ABAB, kalau syair bersaja AAA. Jadi akhirannya itu kalau yang ini ABAB ada baris pertama dan ketiganya itu sama. Kalau syair semuanya sama akhirannya. Ini ada contohnya nih pantun. Ya, contoh pantun. Coba dibaca contoh pantunnya. Tinggi kokoh berdiri gagah, tumbuh besar di pohonnya tinggi, lebih baik kita mencegah daripada kita Nah, daripada kita mengobati. Coba ini pantun tadi bersaja ABA. AB yang maksud bersaja ABAB itu seperti ini. Yang H dengan yang akhirannya yang kedua itu berbeda. Yang ini anggaplah AH ini A, yang I-nya ini B. Kemudian ini A lagi, yang ini akhirannya adalah B. Nah, itu makanya disebut bersaja ABA, ABAB. Sementara syair, coba dibaca syairnya. Jagalah kesehatan kamu dan makananmu agar selamat hidupmu hingga di hari tuamu. Nah, jaga kesehatanmu. Semuanya berakhiran huruf apa? Sama semua kan akhirannya? Nah, makanya disilakan dengan A. Bersaja A semua. Jadi pantun dan syair itu sama-sama terdiri dari 4 baris ya, satu baitnya. Hanya bedanya dari sajanya saja. Nah, sudah dari yang ibu tampilkan tadi, adakah yang masih belum kalian pahami? Ada yang mau bertanya mungkin, Zola? Ada yang mau ditanyakan, Zola? Apakah tentang pelajaran bahasa Indonesianya, IPA, atau tari-tarian? Ada yang masih mau dipelajari? Tidak lagi? Nah, kalau tidak lagi, Ibu akan menampilkan dulu PPT-nya ya, apa nih ya? LKPD-nya dulu. LKPD-nya nanti ini boleh kalian kerjakan. Ibu kasih lembarnya. LKPD-nya ini cuma untuk contoh, nanti kalian mengerjakan. Nah, ini ya. Ini LKPD-nya untuk pelajaran IPA-nya tadi. Nah, ini yang disebut dengan apa ini? Urat yang menonjol tadi rambut. Ya, apa namanya? Nanti kalian cari tahu. Namanya Ferry. Nah, ini tari-tariannya. Ya. Tuh. Nah, jadi tugas selanjutnya Ibu kasih kamu mengerjakan LKPD-nya ya. Ibu kerja kelompok apa Kerja kelompok, tetapi setiap kelompoknya mengerjakan semua materinya ada. IPA juga ada. Jadi kalian tidak boleh bermain-main ya. Semuanya harus bekerja. Jadi tidak ada yang satu mengerjakan, yang lain pada sibuk ngobrol atau main. Nah, jadi semuanya bekerja. Carilah jawabannya sama-sama, ini bukan ya? Nih. Satu kelompok satu, ambil satu kelompok satu itu buka aja stekernya, buka stekernya, kerjakan. Jadi di sini LKPD-nya ada IPA, ada bahasa juga, ada SBDP. Nah, jadi kerjakan sama-sama. Kerjakan dulu misalnya satu-satu. Kalian mau mengerjakan IPA, IPA-nya dulu kerjakan sama-sama. Jadilah. Nah, baru nanti kerjakan yang lanjutnya. Nanti hasilnya dipresentasikan ke depan kelas per kelompok. Nah, jadi harus cepat mengerjakannya. Ada yang bermain-main. Nah, siapa yang sudah selesai siap untuk presentasi boleh maju duluan. Dibaca soalnya, dibaca. Itu yang tadi yang gambar urat timbul tadi ya? Itu tidak jelas ya? Oh iya, itu gambar yang urat timbul tadi tuh. Yang ada di depan tadi. Ini. Yang ini aja. Kalau ada jelas di situ ya ini aja. Kalau perhatikan depan ini. Ya. Nah, silakan dikerjakan. Kerja bersama-sama. Jangan ada nanti kerja kelompok yang kerja cuma satu
Ya, yang mimisan yang sebelahnya, sampingnya satu yang ulat itu tadi, yang dua mimisan kata kamu tadi, yang bawahnya yang tiga yang gambar terus ya. Nah, itu apa namanya? Ya? Iya, pensi. Pensi itu namanya. Ya, kita melakukan pensi ya. Nah, coba diperhatikan dulu ini yang pensinya tadi. Kan itu jelas kan? Ya. Nanti dulu biar nampak dulu tadi gambar pensinya tadi katanya. Nah, jadi cara apa nih? Tensi itu untuk mengukur tekanan. Nah, tadi ada yang tahu tadi tensi itu apa? Biasanya kalau orang tuanya mau tensi ini alatnya yang dipakai ya. Alat tensinya seperti ini. Jadi silakanlah dikerjakan. Ya, silakan dikerjakanlah dengan kelompoknya, sama-sama dikerjakan. Ya, apa nama penyakitnya? Kemudian apa lagi? Hah? Ya, varises, berarti namanya varises. Kemudian cara mengatasinya itu bagaimana? Itu maksudnya. Tadi kan ada kan? Biar tinggi Tadi ada tadi. Yang itu tampilkan tadi. Yang ini mana? Masa kerja kelompok yang akan menu-menu sama-sama. Kalau berkelompok berarti kumpul di sini. Kalian perhatikan sama-sama mencari satu-satu aja dulu dijawab sama-sama. Begitu. Bukannya kerjakan sendiri-sendiri. Yang kerjakan dulu yang IPA-nya tadi. Yang IPA-nya kerjakan dulu sama-sama dulu. Baru nanti selesai IPA lanjut lagi. Yang itu lagi. Nah, IPA-nya dulu sama-sama dikerjakan. Ini gambarnya tadi sama di depan ya. Kalau kalian ragu gambarnya di situ tidak berwarna, lihat aja gambar yang di depan. Seperti ini gambarnya. Ya, gambarnya sama persis dengan yang di depan. Nah, jadi jangan ragu gambar yang pertama kayak gambar kedua apa. Ya. Iya, nama penyakitnya apa, kemudian penyebabnya apa, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana cara mengatasinya, boleh juga dimasukkan. Tidak muat boleh di bawahnya, atau di belakangnya juga boleh ya. Misalnya di sini tidak muat, di belakangnya ditambahkan boleh juga. Karena kan tugas penyebabnya saja, cara mengatasinya. Jawablah dulu. Yang sini bisa, jangan hanya nunggu. Ya, kerjakanlah. Yang IPA-nya dulu. Dari depan aja dulu, nanti tidak muat lah. Belakang, yang pertama itu gambar apa? Penyakit apa itu? Buat. Ada buku itu ada. Itu nomor satu ada berapa dari isi nomor satu? Kalau nak muat kalau bawang varises. Nah, apa penyebabnya? Bagaimana cara mengatasinya? Yang ini udah ada Pak? Hah? Kalau nomor satu, nah iya varises. Kemudian bagaimana cara mengatasinya itu? Penyakitnya itu. Penyebabnya apa? Penyebabnya itu.
Penyebabnya adalah apa? Apa? Kalau tidak emas sudah di bawahnya. Nomor 1 sambungannya di bawah. Sofia udah banyak dikerjakan. Boleh dibaca bukunya. Bukunya sudah sama kawan. Dia tanya sama untuk bicara. Jadi alasannya dengan bukunya. Nah, dah saya udah baca. Kamu kita bisa mencari info dulu. Nah, Ibu kasih waktu 15 menit ya. Selesaikanlah RKPD-nya, nanti presentasi ke depan. Ibu ngasih waktu berapa menit, Bu? 15 menit. Bu, permisi kencing sebentar. Ya udah. Itu kamera mimisan tadi itu apa, Bu? Ya. Yang mimisan tadi itu apa namanya? Apa mimisan namanya? Mimisan. Ada yang tahu enggak mimisan itu apa? Nah, tadi udah. Pokoknya kerjakanlah dengan kelompoknya itu. Penyebabnya tadi Nah, dicari di bukunya. penyebabnya sudah. Penyebabnya itu adanya gangguan Udah selesai? Hah? Ada di situ, dicari, dibaca di bukunya itu ada semua. Kalau sekapur sirih ya tidak ada di buku, memang ibu ambil dari internetnya itu. Tari sekapur sirih kan? Tadi kan sudah ada penjelasannya dak tentang tari. Makanya tadi diperhatikan. Sudah ibu, apakan kamu tidak mau memperhatiin? Tadi apa tadi yang ditanya tadi, tari ya? Nah itu kan gambarnya udah jelas kan? Nampak ada gambarnya? Yang ditanya itu apa? Pertanyaannya apa? Itu dipahami. Tuliskan properti. Cuman propertinya aja. Tahu apa itu properti? Properti itu alat tari. Tadi kan sudah dijelaskan apa properti. Berarti kupingnya tidak mendengar. Gurunya menjelaskan, dia sibuk sendiri. Itu akibatnya. Bu, itu tuh tari apa, Bu? Ya makanya kalian tadi sudah tahu dak tuh tari apa yang di atas itu. Ini namanya, ini hanya dipinta untuk menunjukkan properti tarinya saja ya. Nah ini namanya tari pendet. Tari pendet itu dari mana? Coba tengok gerak tubuhnya itu seperti apa itu? Dari mana itu? Biasanya tari yang berbentuk seperti ini dari mana? Bali. Gerakan tubuhnya aja sudah nampak kalau dari Bali. Nah kemudian ini alat yang digunakannya ini, yang dipegangnya ini. Nah boleh kalian mencarinya dari internet, silakan. Dari internet boleh dibuka. Nah kemudian ini yang kedua, tari apa ini?
Iya, boleh dibuka HP-nya. Tapi hanya untuk mencari jenis tari-tariannya aja. Propertinya tadi apa? Tari pendetnya tadi. Cari apa, Dik? Apa? Udah, silakan dikerjakan. Udah selesai itu Zola? Nah, silakan. Boleh dibuka bukunya untuk cari jawabannya. Boleh dari internet juga boleh. Aku awalnya tadi Bu, ini yang nomor 1. Tarik pendet. Iya. Dan apa? Cari. Apa? Enak ya? Yang Udah. Silakan dikerjakan. HP-nya digunakan cuman untuk melihat jawabannya saja. Sudah dapat langsung ditutup. Ayo Radit. Udah dapat jawabannya langsung dikerjakan. Itu kenapa Radit? Kok duduk cuman kawannya tidak dicari? Iya kan bisa sambil tulis kawannya. Yang satu mencari, yang satu menulis. Jadi tidak semuanya bekerja. Nah, nanti yang tidak bekerja ibu tidak kasih nilai walaupun kerjanya berkelompok. Jadi semuanya harus bekerja. Sama-sama ngerjakannya sama-sama ya, jadi nggak boleh kerjanya satu-satu. Namanya kerja kelompok ya, berarti sama-sama mengerjakannya ya. Tari apa yang di bawah yang mana? Tadi tari apa ini? Ada yang tahu enggak tari apa itu? Iya, tari sekapur sirih. Tadi sudah ada tadi. Kemudian ini tari apa nih yang terakhir nih? Tari Pakarena namanya ini, dari Sulawesi. Nah, properti tarinya itu bisa kamu lihat dari alat-alat yang digunakannya itu. Apa alat yang digunakannya, itulah dia propertinya. Yang atas itu sabu. Hah? Itu namanya tadi Bu. Pakarena. Pakarena? Ya. Yang paling atas Bu. Yang di bawah. Iya, pantun kesehatan satu. Kemudian yang satunya lagi pantun apa? Pantun kebersihan. Pantun kebersihan. Itu disuruh mengarang sendiri. Tidak boleh lihat dari internet. Kalian ngarang sendiri kira-kira kalau pantun kesehatan yang seperti apa. Tidak boleh. Pantun itu dikerjakan sendiri. Kalian mengarang. Untuk pantun itu dikarang ya. Bukan lihat dari internet. Ayo semuanya bekerja, cari mana yang termudahnya dulu. Kerjakannya sama-sama satu-satu. Jadi semuanya bisa terkerjakan selesai waktunya nanti tepat.
Kerjakan dulu yang lain. Yang mengarang pantun itu boleh juga. Atau yang IPA-nya dulu dikerjakan sama-sama. Yang IPA kan di buku ada jawabannya. Bentar. Iya. Sudah ketemu Hendra jawabannya? Hah? Yang mana? Mengatasi parsias. Nah, iya. Apa parsias itu apa? Parsias itu ini jalan. Iya kan di buku ada. Kenapa lagi masih lihat di internet yang itu? Mengatasi ya. Mengatasinya juga ada di situ. Bukunya dibaca. Kalau ada di buku, jangan lagi lihat di internet. Di internet itu hanya untuk menambah aja. Mana yang kurang, misalnya jawabannya boleh kamu tambahkan. Atau mau mencari jawaban yang lain, misalnya dari yang ada di buku boleh. Tapi jangan yang ada di buku juga kamu cari di internet juga. Yang keluar itu juga nanti jawabannya. Diki cari yang mana itu Diki? Udah ketemu? Tanisa mencari yang mana Tanisa? Tadi sudah bilang, kamunya aja yang Pak Karena. Udah? Waktunya tadi Ibu minta berapa menit? 15 menit. Sudah berapa menit ini dikerjakan? Pak Karena. Ya. Tinggal 7 menit lagi. Nanti satu-satu per kelompok maju ke depan. Waktunya 7 menit lagi. Setelah 7 menit harus ke depan, satu-satu bergiliran, berkelompok. Pegang itu. Apanya yang kita pasang? Yang paling atas. Tadi apa tadi? Tadi sudah dijelaskan kawannya nanti ada apa namanya? Ada apa? Tadi dibuka di share. Tadi apa namanya? Nanti ada semua keluar di situ. Apa yang dia pegang? Makanya dibuka di internetnya dibuka. Ini yang lain nanti nilainya kurangin. Sudah. Iya, tapi bukan itu malam, bukannya tidak dari internet. Itu sudah mengarang. Itu kan petunjuknya ada. Buatlah pantun tentang kesehatan dan kebersihan. Dibuat sendiri, sekarang sendiri. Tidak ada internet. Belajar petunjuknya dari internet. Kalau di buku ya sama aja yang ngetek banget. Niki ngerjakan yang mana? Tanisa mengerjakan yang mana Tanisa? Iya, pantun dimasukkan ke dalam kolom itu pantun. Udah? Pantun. Itu ya
Jawabannya sudah dapat semua? Waktunya tinggal 5 menit lagi. Hah? Waktunya 5 menit lagi. Sudah selesai semua? mau naik satu ibaratnya kayak kalau nggak ada orang kayak gini nih anak-anak mau dipegang pemikirnya ini. Masih belum menit. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah nanti ke depan presentasi ke depan dari satu. Siapa dulu? Sofia, kelompok Sofia dulu yang maju nanti. Ya, apa dulu? Ini cuma buka APB dari tadi tapi tidak selesai jawaban. Ini kalau saya penyebabnya iya satu kesehatan satu kebersihan. Sudah ketemu jawabannya? Itu tadi kalau selesai. Masa saya kan lihat yang kata enak. Iya. Padahal sudah nampak. Itu cuma pentingnya. Tadi sudah ibu tampilkan
Silakan ke depan kelompok Sofia dulu selesai Sofia. Tinggal wadah. Ke depan dulu. Yang diminta itu apa? SPDP itu cuma propertinya saja, ya, tidak perlu dijelaskan panjang lebar ya. Cuma properti itu alat yang digunakan dalam tari itu apa? Kalau sudah semua jawabannya boleh ke depan nanti. Ini apa yang dicari? Sampingnya udah ketemu jawabannya semua? Kalau sudah, ayo kita mulai presentasinya. Ini kelompok sini udah siap? Belum? Mana yang sudah? Baru ini. Tempat daun sirih. Apa nama tempat daun sirih tadi? Bokor atau piring? Ya. Bokor, piring, tepung. Udah ketemu? Yang diminta itu gak ada pantun jenaka, yang disuruh kerjakan pantun apa itu? Nah, ini kelompok namanya nih, kelompok harimau. Harusnya kelompok harimau itu kayak mana? Jarang. Tapi ini kayak sama dengan kelompok itik. Ya, sama kelompok itik. Nah, lembek. Gak ada semangat, kalau lagi semangat yang kelompok perempuan. Ayo Diki laki-laki satu-satunya, tapi tidak mau kerja. Nah, bukan ini sah, dia namanya apa namanya?
Pak dah. Oh iya. Iya. Sudah selesai. Semua jawabannya. Internet itu yang tidak tahu saja, yang tahu susah. Itu kan ada jawabannya. Ya. Sudah? Sudah siap. Sinyal enggak, Bu? Lampu kami mati, Bu. Sepertinya sinyalnya, Bu, memang lampunya pun mati. Sudah selesai, Riki? Udah. Pokoknya udah siap. Itu kalau cuma main HP tapi tidak ada simpanannya kawan dan jawabannya nanti aku ambil. Sudah ya? Mantul. Ini kenapa ya cuma duduk aja semua. Ayo, kalau apa kita berdiri aja semuanya biar semangat lagi, berdiri. Semuanya berdiri dulu, ya. Berdiri dulu sebelum apa kita mulai presentasi, tangannya udah tegak, berdiri dulu. Angkat tangannya boleh dilemas-lemasan, goyang-goyang dia pekan. Nah, supaya kemudian senang-senang aja di depannya. Ayo silakan, atur, Diki. Mau geraknya kayak mana supaya semangat kalian? Boleh melompat-lompat, boleh tangannya juga. Ayo mulai 1, 2, 3, Diki. Boleh tadi Diki. Ayo Wendra. Ayo, tangannya begini. Kita meremas tangannya supaya tangannya yang kaku tadi menjadi kendor kembali. Kemudian boleh diputar-putar badannya. Ayo, putar badannya. Ya. Kanan, kiri. Ayo, 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian boleh kepalanya juga digoyang-goyangin, tangannya juga pegang. Nah, kakinya. Kalau kakinya yang pegel, boleh kakinya diayun-ayuni. Nah, silakan melompat yang tinggi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayo boleh silakan kejar. Itu apa? Jangan jatuh. Nah, ya. Silakan kerjakan kembali yang belum selesai. Sudah siap? Iya, kalau sudah siap boleh kita mulai presentasinya.
kelompok Sophia untuk maju ke depan. Yang IPA dulu ya, Bu? Iya, semuanya dibawa, semuanya dibawa. Siapa? Di situ. Maju ke depan. Iya, di depan. Ayo, mana lagi kelompoknya, Sophia? Dah, yang lain, halo, suaranya. Halo, kelompok harimaunya mana nih? Perhatikan teman-temannya, kelompok singa tadi untuk melakukan presentasi, ya. Kemudian kelompok Raja Walinya tadi, itu yang di sana. Tinggal periksa ya. Ayo silakan kelompok Sophia untuk melakukan presentasinya. Dari kelompok gambar di atas sekarang yang disebutkan Wes, halo, suaranya yang lain diam. Perhatikan temannya di depan. kulit berwarna kehijauan. 2. Hemofilia. Hemofilia penyakit keturunan yang menyebabkan tubuh kekurangan protein yang dibutuhkan dalam proses pembekuan darah. 3. Stroke akibatnya adanya gumpalan darah tinggi. 4. Darah tinggi disebabkan oleh keturunan gaya hidup yang tidak sehat, kebiasaan mengonsumsi makanan yang asin dan berlemak, merokok, efek samping obat-obatan atau penyakit tertentu. Nah, yang lain tolong diperhatikan supaya nanti di mana kurangnya ditambahkan. Bahasa Indonesia buatlah pantun dengan tema sebagai berikut. 1. Kesehatan. Tinggi, kokoh, berdiri, gagah, tumbuh besar di pohon jati. Lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. 2. Kebersihan. Pancir suka bunga selasih, bunga mawar, bunganya berduri. Ketika sekolah kita bersih, hati kita pun ikut asri. SPDP, Bu. Ya, silakan. Tuliskan properti pada setiap tarian di bawah ini. 1. Pendek propertinya adalah misalnya piring cekung besar yang diisi bunga. 2. Sekapur sirih. Sekapur sirih merupakan salah satu tarian tradisional yang dimiliki bangsa Indonesia. Propertinya adalah piring besar yang berisi sirih. 3. Pakarena propertinya adalah lipat. Iya, silakan dari kelompok Raja Wali dan kelompok Harimau untuk menanggapi hasil presentasi dari kelompok Sophia tadi. Coba Sophia, dari mulai yang IPA-nya dulu Sophia, dibacakan ulang, suruh temannya Diki yang membacakan lagi gantian. Silakan Diki baca yang IPA, apa hasilnya? Yang lain menyimak, silakan ditambahkan yang mana yang kurangnya atau mungkin ada mau menambahkan yang lain. Ayo Diki, silakan dibaca Diki. Dari keempat gambar di atas coba analisis jenis penyakit. Dah Ayu, jangan lagi main HP Ayu, silakan dilepakan. 1. Parisiran ditandai dengan munculnya benjolan pada kulit berwarna kehijauan. Iya. 2. Hemofilia, penyakit keturunan yang menyebabkan tubuh kekurangan protein yang dibutuhkan dalam proses pembekuan darah. 3. Stroke akibatnya adalah gumpalan darah tinggi. 4. Darah tinggi disebabkan oleh yang tidak sehat, kebiasaan mengonsumsi makanan yang asin dan berlemak, merokok, efek samping obat-obatan atau penyakit tertentu.
Iya, tadi ada kata kalau tidak salah dengar Ibu ada kata varises ya tadi. Akibatnya ya, varises atau stroke akibatnya. Yang keberapa itu tadi? Varises ditandai dengan munculnya penyakit Ya, yang kedua, coba yang kedua baca. hemofilia, penyakit keturunan yang menyebabkan tubuh kekurangan protein. Nah, yang ketiga. Stroke, akibatnya adanya gumpalan darah. Nah, jadi betul enggak kira-kira kalimatnya stroke akibatnya adanya gumpalan darah? Coba kelompoknya si Wendra. Betul enggak kira-kira kalimatnya stroke akibatnya? Betulkah kalimatnya itu? Atau mungkin ada yang bisa memperbaiki kalau salah? Stroke akibatnya katanya adanya gumpalan darah. Coba yang kelompok sana, kelompok Zola. Silakan kelompok Zola. Iya, jadi apa itu salahnya di mana, Sophia? Akibatnya. Hah? Akibatnya dong. Ini disebabkan tadi. Iya, disebabkan. Jadi stroke disebabkan atau penyebabnya adalah terjadinya gumpalan darah di otaknya misalnya. Hemofilia. Dah? Ada lagi yang mau menambahkan yang lain? Ayo, kelompok Zola sama kelompok Wendra, ada yang mau ditambahkan lagi enggak? Hah? Udah pas? Udah, silakan kelompok Sophia. Ayo beri tepuk tangan untuk kelompok Sophia. Nah, yang meriah tepuk tangannya. Ayo sekali lagi. Nah. Ayo silakan Sophia, duduk lagi. Iya, dikumpulkan. Nah, untuk kelompok selanjutnya karena waktu kita sudah tidak cukup lagi, silakan kalian kumpulkan saja LKPD-nya. Ya, LKPD-nya dikumpulkan dulu. Kumpulkan LKPD-nya dulu. Iya. Namanya udah dibuat dak kelompoknya ini. Namanya nanti tidak dibuat kelompoknya, tidak tahu Bu siapa kelompok siapa. Buat dulu. Nama kelompoknya dibuat. Nama kelompok siapa saja, berapa orang? Nah, kalau dulu dibuat siapa yang bekerja, siapa yang tidak bicara dalam grupnya, siapa yang kerja, berarti dia tidak kerja main-main buat. Biar bisa dipanggil dengan yang kerja. Yang kerja juga bisa. Yang mengerjakan. Sudah selesai Itu. Cok. Ini jangan yang menjadi. Woi. sudah. Dan jangan dikumpulkan kalau sudah dikumpulkan. Apa tuh? Titit enak kan? Saya mau kumpulkan. Langsung dikumpulkan. Tugasnya LKPD dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Duduk di tempatnya masing-masing. LKPD-nya dikumpulkan. Minggir. Ya. Di tempatnya masing-masing. Ayo. Kelompok ini. Aduh. Sudah semua. Jangan dulu awas. Jangan loh, ada di video. Dia seru. Ini bukan itu. Sudah. Silakan duduk di tempatnya masing-masing. Dan Singa. nah, dari pelajaran yang tadi sudah Ibu sampaikan, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Tentang apa saja Kak Nisa?
Hemo. Filises. Nah, hemofilia atau penyakit. Penyakit apa tadi contohnya seperti apa tadi gambarnya tadi? Nah itu tidak usah lagi nampak dalam matematik. Mimisan. Kemudian penyakit apa lagi? Stroke. Apa lagi? Satu lagi. Hipertensi atau disebut dengan darah tinggi. Darah tinggi. Kemudian setelah pelajaran IPA, pelajaran apa lagi tadi Wendra yang dipelajari? Hah? Pantun. Kemudian apa lagi? SPDD pelajaran apa? Iya, jadi kita mengenal pelajaran tari daerah. Tadi contohnya ada daerah kita, daerah apa namanya? Tarinya? Daerah Jambi. Apa tadi tari dari daerah Jambinya? Iya, kapur siri. Jadi tari kapur siri itu biasanya disajikan untuk menyambut tamu pada acara-acara besar. Jadi ditarikanlah tari kapur sirinya tadi. Kemudian pakaian tarinya berwarna apa tadi digunakannya? Berwarna merah ya, karena Jambi itu ciri khasnya pakaian tarinya itu berwarna merah. Kemudian properti yang digunakannya tadi apa? Apa nama properti yang digunakannya? Piring. Apa namanya tadi? Coba masih ingat tak? Apa nama tempat piringnya tadi? Bokor itu untuk tarian apa? Bokor. Tali pendek dari Bali itu baru namanya bokor. Propertinya yang digunakan, dia berbentuk tempat sesaji tapi dihiasi dengan janur. Itu namanya bokor. Tadi sudah ada yang dapat jawabannya, cuma keterangannya itu yang kurang lengkap aja. Ya, betul dia namanya adalah bokor. Ya, kalau lebar pendek. Tapi kalau untuk tali kapur siri apa namanya? Cekung. Apa tadi namanya? Zola? Bila? Apa nama properti tali kapur siri? Tadi sudah Ibu tampilkan di layar, itu juga sudah. Tidak ada yang satu pun yang ingat? Apa namanya? Iya, tempat siri itu apa namanya kalau bahasa Melayunya itu? Bahasa Jambinya apa namanya? Tepak namanya. Itu bahasa Melayu itu tepak. Tepak itu tempat siri. Kemudian pelajaran bahasa Indonesianya apa yang kita bahas tadi? Tentang pantun. Iya, tentang pantun. Nah, jadi kalian sudah belajar tadi tentang ciri-ciri pantun. Kemudian apa perbedaan pantun dengan syair? Apa persamaannya? Jadi kalian harus tahu bedakan yang mana pantun, yang mana syair. Jangan nanti kalian samakan aja. Oh ini syair, oh ini pantun. Ternyata yang pantun kalian bilang syair. Ya Zola. Nah, jadi sudah tahu bedakannya. Gimana perbedaan antara pantun dengan syair tadi? Kalau pantun Iya, jadi perbedaannya pada sajaknya. Ya, kalau pantun bersajak ABAB, kalau syair bersajak A. Semuanya dari atas sampai bawah akhirannya sama. Misalnya kalau akhirannya I, ya I semua. Kalau akhirannya seperti tadi U semua, itu namanya bersajak A. Kalau pantun ABAB, jadi pertama dan keduanya berbeda. Kemudian dalam pantun tadi ada terdiri atas sampiran dan isi. Nah, siapa yang tahu sampiran itu baris keberapa? Sampiran pada pantun itu pada baris keberapa, Sophia? Oh, kedua ada bu, berarti ragu. Ayo, tadi sudah ada yang membaca ada bukunya tentang pantunnya tadi. Di bukunya ada. Yang mana sampiran, yang mana isi, baris keberapa sampiran, baris keberapa isi, ada di situ di bukunya. Ada yang tahu?
Hah? Berapa? 4 baris. Iya, satu bait itu terdiri dari 4 baris. Sekarang satu baitnya itu ada terdiri atas sampiran dan isi. Baris keberapa saja terdapat sampiran dan baris keberapa terdapat isinya? Ayo, baris keberapa dia? Terdiri dari 8 sampai 14. 8 sampai 12. Baris pertama dan kedua itu adalah sampiran. Baris ketiga dan keempat adalah isi. Di buku paket tamu itu ada lengkap, cuman tamunya saja yang malas membaca. Tidak kamu baca ya, makanya lengkap jawabannya. Nah, udah. Untuk selanjutnya ini pembelajaran kelima, berarti untuk selanjutnya adalah pelajaran yang ke-6 ya. Berarti kalian baca dululah pelajaran ke-6 itu di rumah, kalian pelajari dulu, kalian baca-baca dulu supaya nanti waktu ibu tanya kalian sudah memahaminya. Apa sih yang pelajaran selanjutnya itu yang kalian pelajari? Boleh kalian lihat langsung di internet, belajar kalau tidak dapat di buku. Tapi jangan yang ada di buku juga jawab, lihatnya dari internet. Nah, jawaban di buku dengan jawaban di internet sama. Tapi dia kalau buka internetnya, bukunya tidak dibuka, tidak dibaca bukunya. Nah, itu namanya cuma buang-buang waktu. Bacalah bukunya, itu jawabannya sudah ada di dalam buku, jadi jawabannya cari di buku. Kecuali yang memang tidak ada, baru boleh mencari dari internet, boleh dari buku lain juga boleh, silakan. Nah, jadi untuk selanjutnya pembelajaran ke-6 kalian pelajari dulu sebelum besok kita pelajari. Untuk hari ini cukup sekian dulu pelajaran kita. Nah, nanti karena nanti selanjutnya pelajaran apa? Bahasa dari pelajaran penjas ya. Nah, pelajaran penjas. Jadi untuk hari ini cukup sampai sekian dulu. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ujian UTK lagi ya, Bu?